Salam sehat, salam semangat buat kita semua. Selamat datang di channel Pencerahan Hukum bersama saya Frederick J. Pinakunari. Saat ini kita akan membahas tentang ancaman hukuman penjara bagi supir Vanessa Angel yang mengakibatkan kematian terhadap artis tersebut beserta dengan suaminya. Apabila Anda suka dengan topik yang kita bahas, Anda dapat like, comment, share, dan juga subscribe channel kami. Baik, peristiwa kecelakaan maut yang terjadi di jalan tol Jombang Mojokerto pada tanggal 4 November 2021 telah menjadi viral ya. Dan ini tentu menjadi keprihatinan buat kita semua. Nah, kalau kita baca dari berita yang beredar, supir yang bernama Tubagus, dialah yang mengemudikan mobil tersebut dan dia telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Jombang. Nah, kita nantikan proses hukum yang akan berlangsung terkait dengan peristiwa naas tersebut. Ya, sembari kita berharap agar penegakan hukum dapat berjalan dengan transparan, adil, dan memenuhi harapan masyarakat, khususnya keluarga, sahabat, dan handai tolan Vanessa Angel dan suaminya almarhum. Nah, dalam pemeriksaan di kepolisian, supir yang bernama Tubagus tersebut mengaku bahwa ia juga mengoperasikan telepon genggam sembari menyetir mobil. Dan menurut pengakuannya kecepatannya mencapai 120 km per jam. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa kecepatan mobilnya jauh di atas itu karena melihat kerusakan mobil yang cukup parah dan akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut. Nah, oleh karena itu kali ini kita akan membahas tentang apa sih akibat hukum bagi pengemudi yang menggunakan telepon genggam saat memacu kendaraan, ya, termasuk roda 2 dan juga roda 4. Nah, kita perlu ingat bahwa keselamatan dan keamanan berkendara adalah hal yang sangat penting atau paling penting bagi orang yang mengemudikan kendaraan. Nah, ya, pasti karena itu bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi juga untuk kepentingan atau keselamatan orang lain. Nah, dari berbagai penelitian terlihat bahwa mengoperasikan handphone sambil menyetir adalah sumber atau penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas. Nah, penjelasan komprehensif mengenai hal ini sudah dimuat dalam media sosial, yaitu di Facebook Divisi Humas Polri ya, judulnya Bahaya Penggunaan Handphone Saat Mengemudi. Nah, di situ dijelaskan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Governors Highway Safety Association di Amerika Serikat, mengoperasikan telepon genggam baik untuk keperluan menelpon atau mengirimkan pesan singkat adalah penyebab terbesar peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Nah, penelitian itu mengungkap bahwa ketika menelpon sambil menyetir, otak sang pengemudi dipaksa berpikir satu hal lain yang penting, ya, selain berkonsentrasi nyetir. Hal ini mengakibatkan terpecahnya konsentrasi pikiran dari sang supir dan potensi terjadinya kecelakaan meningkat dengan adanya kondisi itu. Nah, mengoperasikan telepon genggam saat mengemudikan kendaraan juga jauh lebih membahayakan dibandingkan mengemudi sembari mabuk karena minuman keras. Wow, jadi ternyata pakai handphone lagi nyetir tuh lebih bahaya daripada orang mabuk nyetir. Gitu hasil penelitiannya ya. Nah, juga terungkap bahwa mengirimkan SMS atau WA saat berkendara 6 kali lebih berpotensi kecelakaan dibandingkan berkendaraan saat mabuk. Wow, jadi sangat berpotensi ya mencelakakan ketika kita nyetir sambil mengoperasikan handphone, bahkan jauh lebih daripada mabuk. Tapi ini bukan saran buat orang mabuk untuk menyetir, Pak, ya. Oke.
hampir 23% kecelakaan diakibatkan karena mengoperasikan handphone sambil nyetir kendaraan. Nah, mencermati hasil penelitian itu, sebaiknya setiap kita yang mengoperasikan kendaraan, bawa mobil, bawa motor, kalau harus menerima panggilan, ya kita harus berhenti dulu, stop dulu supaya diterima dengan baik dan aman keadaannya ya. Nah, lalu bagaimana aturan hukum yang dipakai untuk menjerat ya supir dari Vanessa Angel tersebut? Nah, ini menarik untuk dibahas. Oleh karena itu kita perlu baca ya di pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ya, jadi berdasarkan undang-undang tersebut, kalau nanti ya dalam persidangan terbukti bahwa sang supir yang bernama Tubagus itu lalai yang mengakibatkan kematian, ya ini penekatannya di lalai. Kalau dia lalai, maka berdasarkan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 12 juta rupiah. Oke, jadi itu kalau lalai. Kalau lalai, ancaman pidana maksimalnya 6 tahun dan denda maksimalnya 12 juta. Tapi kalau dalam persidangan dibuktikan atau terbukti bahwa supir tersebut sengaja menyebabkan kecelakaan yang kita tahu akhirnya mengakibatkan kematian, maka sesuai dengan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka supir yang bernama Tubagus itu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 24 juta rupiah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ancaman hukuman, baik hukuman pidana maupun denda, itu 2 kali lipat kalau dibandingkan dengan lalai. Ya, jadi kalau terbukti di sidang nanti bahwa supir yang bernama Tubagus itu lalai, ancaman maksimalnya dia 6 tahun pidana penjara dan dendanya 12 juta. Tapi kalau dalam persidangan terbukti bahwa ada unsur kesengajaan atau dia sengaja menyebabkan kecelakaan, maka hukumannya 2 kali lipat, yaitu 12 tahun pidana penjara dan 24 juta. Nah, kalau berpendapat ya dalam kasus seperti ini sepertinya cenderung lalai, karena kalau unsur sengaja kan si supir ada di dalam situ juga. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa ada unsur sengaja, menurut pendapat saya sih tidak seperti itulah. Namun demikian kita tunggu aja putusan dari pengadilan nanti seperti apa. Tapi dalam kasus seperti ini menurut hemat saya itu lebih cenderung kepada kelalaian, bukan kesengajaan. Nah, jadi melihat uraian tadi ya, termasuk ancaman hukuman yang menanti, menurutku sebuah keharusan bagi kita untuk berhati-hati ya, tidak mengoperasikan handphone dan konsentrasi penuh kalau sedang nyetir ya. Ya, karena itu bukan hanya untuk keselamatan diri kita saja, tapi juga orang lain. Dari pengalaman di jalan raya, ya saya menyaksikan bahwa peristiwa kemalangan atau kecelakaan bukan hanya dialami oleh orang yang menyetir sambil menggunakan handphone, tapi juga pengemudi lain yang sudah berhati-hati sesuai aturan, tidak pakai handphone, berada di jalur yang benar. Bisa saja orang mendapatkan kecelakaan walaupun sudah nyetir dengan aturan-aturan yang benar ya, sesuai peraturan ya. Nah, karena itu sebagai penutup saya selalu menganjurkan jangan lupa kita berdoa ya, minta perlindungan Tuhan dalam segala keadaan, termasuk ketika hendak menyetirkan kendaraan, apakah itu roda 2 atau roda 4. Ya, kita harus berdoa supaya aman di jalan. Karena kecelakaan itu
kalaupun kita sudah hati-hati, bisa saja dari orang lain yang tidak hati-hati dan kena ke kita. Untuk itulah kita perlu berdoa. Lakukan seperti Raja Daud yang berdoa supaya Tuhan menjauhkan dia dari segala kecelakaan dan menjaga nyawanya. Ya, pengawalan dan penjagaan dari malaikat Tuhan akan menyertai Anda yang percaya dan berharap dan mengandalkan Tuhan. Ya, nah semoga bermanfaat dan hati-hati bagi kita semua yang menyetir kendaraan. Semoga bermanfaat. God bless you.